Shalom sahabat Rema dimanapun sekarang Anda berada. Bersama-sama dengan program Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu masih Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati setiap cinta kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Ini setiap apa yang kami pelajari boleh kami remakan dalam kehidupan kami aplikasikan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagu yang barusan saya nyanyikan mengisahkan bagaimana Yesus terlebih besar dalam kehidupan orang percaya, baik di dalam kehidupan saya maupun di dalam kehidupan sahabat Rema yang saat ini dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48 sampai yang ke-59. Saya akan membantu sahabat Rema membacakannya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Dan kamu tidak menghormati aku, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat dariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu padanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Saya memberikan judul pada renungan kita pada pagi hari ini, kemuliaan Yesus terlebih besar. Di dalam pasal 8 ayat yang ke-48 sampai yang ke-59 ini adalah cerita di dalam pasal 8 ayat 1 yang ke-47, lanjutan cerita. Di mana di sini mengisahkan bahwa Yesus mampu mengajar dengan kebenaran dan mampu mengajak orang-orang yang belum percaya, orang-orang Yahudi menjadi pengikutnya. Di sini kita akan belajar 4 poin. Yang pertama, di mana Yesus menyikapi tuduhan dengan kebenaran. Di sini di ayat yang ke-48 sampai yang ke-50, orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat sangat tidak menyenangi Yesus karena setiap pengajarannya mampu menggerakkan setiap orang-orang Yahudi menjadi pengikutnya. Sehingga mereka merasa geram dan ingin menjatuhkan Yesus di depan banyak orang. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Di sini mereka menggunakan
tuduhan, perkataan bahwa Yesus adalah sebagian dari orang Samaria. Ketika kita mengetahui bersama, orang Samaria adalah orang-orang yang dijauhi oleh bangsa Yahudi karena dianggap mereka adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak mempunyai Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Dan ditambah lagi di sini ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan Yesus sebagian dari orang Samaria dan Yesus kerasukan setan. Kata yang digunakan yaitu daimonion, di mana mempunyai arti kekuatan ilahi, kekuatan iblis, sekutu dengan iblis, pelayan iblis. Yang dapat dimengerti bagaimana mereka menuduh Yesus dalam setiap pengajarannya, Yesus memiliki iblis di dalam dirinya. Dia mampu mengajar kepada setiap orang, mampu memenangkan, mampu mengajak setiap orang menjadi pengikutnya karena Yesus mendapatkan bantuan dari iblis dalam dirinya. Tapi di sini Yesus memberikan jawaban yang santai, tenang, jawaban kebenaran. Yesus berkata, "Mana mungkin aku ini kerasukan setan, padahal aku ini adalah orang yang menghormati Bapa." Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini. Setiap orang-orang yang meyakini Allah dalam dirinya, dia tidak akan mungkin kerasukan setan. Karena di dalam dirinya dipenuhi dengan Allah. Di sini kita belajar bagaimana seharusnya bertindak sebagai orang percaya kepada Allah. Tidak seharusnya kita ini menjatuhkan, tidak seharusnya kita ini seperti orang-orang Yahudi. Tapi di sini kita sebagai orang-orang percaya seharusnya saling mendukung ketika kebenaran itu dinyatakan. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Yesus mengajarkan supaya kebenaran menjadi ucapan yang keluar dari setiap mulut orang percaya. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari, firman-Nya jangan hanya disimpan di ayat yang ke-51. Di mana di sini Yesus memberikan pengajaran kepada orang Yahudi pada saat itu. Kalau mereka menuruti setiap firman-Nya, mereka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tetapi setiap perkataan Yesus ini tidak dapat dimengerti dengan baik kepada ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, sehingga mereka melihat ke belakang bagaimana orang-orang yang beriman punya iman yang luar biasa seperti Abraham dan para nabi. Mereka mempunyai pemikiran, kenapa Abraham dan para nabi yang mempunyai iman yang sangat luar biasa masih mengalami kematian? Ia menurut setiap firman Tuhan. Di sini yang dimaksudkan Yesus bukan secara jasmani saat ini, tetapi kehidupan secara rohani. Ketika setiap orang percaya, setiap orang beriman, mengikuti setiap firman Tuhan, dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Di sini kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang percaya, dan Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Yesus menegur kita saat ini supaya tidak seperti orang Yahudi yang hanya mendengar dan pelajari dari segi sejarah dan latar belakang, tetapi tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka, sehingga membuat mereka keras kepala akan kebenaran yang sudah nyata di depan mereka. Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama, kemuliaan Yesus bukan kemuliaan duniawi, di ayat yang ke-54 sampai yang ke-56. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita yang saat ini berada di dalam dunia pasti tidak lepas dari keinginan kita ingin dihormati oleh orang-orang lain, baik karena keahlian kita, baik karena kepandaian kita, baik karena keterampilan kita, baik yang unggul dalam kehidupan kita. Kita ingin dihormati oleh orang lain sehingga kita ini merasa senang pada saat itu juga. Tapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita adalah orang-orang percaya. Ketika kita mengharapkan penghormatan kepada manusia, itu tidak ada artinya apa-apa.
Karena penghormatan setiap orang-orang percaya berasal daripada Allah. Penghormatan yang tidak ada akhirnya karena datangnya daripada Allah. Di sini Yesus menegur setiap orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah. Padahal mereka sama sekali tidak tahu caranya menghormati Allah. Di sini kata yang digunakan untuk orang Yahudi yaitu ginosko, yang punya arti belajar mengetahui, belajar memahami, belajar merasakan bagaimana Allah. Tapi di sini Yesus menggunakan kata eido yang punya tahu, mengenal, mengerti bagaimana cara menghormati Allah. Orang Yahudi masih belajar memahami Allah, tapi Yesus sudah mengerti bagaimana cara menghormati Allah karena Dia adalah Allah. Apa kita saat ini yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih sama seperti orang Yahudi yang mengaku dalam diri kita bahwa kita ini mengenal Allah, kita tahu bagaimana cara menghormatinya, tapi kita tidak mengerti bagaimana caranya. Jangan sampai kehidupan kerohanian kita saat ini seperti orang Yahudi, mengaku di mulut saja tetapi tidak tahu bagaimana menyembah Allah dalam tindakan dan perbuatan kita kepada Allah. Yang terakhir, Yesus menunjukkan dirinya adalah Allah pencipta. Di ayat yang ke-56 sampai 58. Di sini Yesus menceritakan bahwa sesungguhnya Abraham itu sangat senang ketika Abraham mampu melihat hari datangnya Mesias melalui teofani, gambaran di dalam imam besar Melkisedek yang penuh dengan kemuliaan. Pada saat Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan, tapi di situ Allah menyediakan domba jantan sebagai ganti korban. Di sini Abraham melihat tipe pengorbanan yang sangat besar nantinya ketika Mesias datang. Dan Abraham juga melihat bagaimana janji-janji yang sudah Tuhan perintahkan, Tuhan janjikan digenapi dalam dirinya dan di dalam keturunannya. Di sini kata yang digunakan untuk Abraham adalah ginomai, yang punya arti menjadi ada, muncul dalam sejarah, lahir, dibuat. Yesus menggunakan kata ego eimi, aku telah ada, tinggal, hadir. Sebelum Abraham dijadikan, lahir dan muncul dalam sejarah dunia, Yesus telah hadir dan menjadi pencipta bagi Abraham. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Kita belajar bersama saat ini, di mana iman kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia adalah yang pertama dan terakhir, sehingga kita meyakini dan percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menjamin kehidupan kita. Yesus sudah berjanji kepada kita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami menjadi orang-orang percaya kepadamu, seharusnya menyampaikan kebenaran, tidak menutup telinga kami untuk kebenaran. Tapi kami harus saling mendukung sebagai rekan sekerja, sebagai orang-orang percaya, sehingga kebenaran boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami, pada setiap orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Yesus ada di dalam kehidupan kami dan boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.